Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur untuk kita pada hari ini. Tuhan boleh terus memberkati kehidupan kita hingga pada saat ini kita boleh merasakan cinta kasih Tuhan dan damai sejahtera datangnya daripada Tuhan. Pada kesempatan ini saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Tri Untoro yang telah memberikan kesempatan saya untuk membawakan sharing singkat pada hari ini. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Priscilla, saya siswa tingkat 3 semester 5. Di sini saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga tentang saksi-saksi iman. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberi tema di sini firman Tuhan yang datang pada kita pada hari ini, yaitu iman. Yang mana iman itu sendiri dalam bahasa Yunani kita bisa menyebutkan yaitu pistis. Di sini saya akan membacakan Ibrani pasal 11 ayat 1 dalam bahasa Yunani. Demikian firman Tuhan. Estin de pistis elmi domenon upos toisis prane aton elekon au blepomenon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita perlu mengerti apa itu iman. Iman secara alkitabiah kita bisa melihat di Ibrani pasal 1, pasal 11 ayat 1, yaitu piste. Kata yang dipakai di sini yaitu piste. Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang sebenarnya itu bisa menjadi bukti dari apa yang tidak kita lihat. Secara umum, iman itu sendiri adalah kepercayaan, yaitu yang berkenaan dengan agama. Keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab suci, dan sebagainya. Iman merupakan keyakinan dalam hati kita pribadi, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Secara sederhana, kita dapat mengerti iman adalah apa yang ingin kita harapkan dan apa yang ingin kita dapatkan. Sejarah mencatat bahwa sejak dahulu dari kehidupan Adam dan Hawa sampai sekarang, tidak bisa kita pungkiri bahwa misteri yang manusia hadapi adalah hal ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksudkan di sini adalah ketidakpastian akan masa depan yang akan kita hadapi. Seringkali karena kegelisahan manusia berusaha menerka-nerka atau menebak-nebak dan bertanya kepada seperti orang pintar dengan maksud dan tujuan bahwa mereka dapat meramalkan kehidupan masa depan mereka. Mereka cenderung tidak sabar ingin mengetahui hal yang terjadi dalam kehidupan mereka yang akan datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari, tindakan dan tingkah laku yang demikian yang kita lakukan adalah perilaku orang yang tidak memiliki pengharapan dan iman dalam dirinya. Banyak juga dari orang sekarang melihat bahwa ramalan-ramalan melalui bintang di langit atau bulan kelahiran, hari kelahiran, tahun kelahiran, itu dapat memprediksi apa yang akan terjadi di kehidupan yang akan datang. Manusia cenderung tidak menaruh harapannya kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Hal kedua yang harus kita ketahui di sini yaitu
Dari mana sebenarnya iman itu timbul? Kita bisa membaca di Roma pasal 10 ayat 17. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata dasarnya adalah dengar. Kita perlu tahu bahwa pendengaran yang dimaksudkan di Roma pasal 10 ayat 17 di sini memiliki kata dasar yaitu dengar. Dari kata ini kita harus menyadari ada dua hal yang perlu kita sadari. Yang pertama yaitu iman tidak timbul oleh diri kita sendiri, tetapi iman itu adalah pemberian dari Allah. Kata dengar itu sendiri atau pendengaran itu sendiri dalam bahasa Yunani yaitu ekprosen atau ekoen. Hal kedua yaitu iman itu harus datang dari sumber di luar diri. Iman tidak lahir dalam diri seorang begitu saja. Mungkin ketika kita melihat kehidupan seseorang, mungkin seseorang sudah kaya sejak lahir, yaitu dari keturunannya, dari orang tuanya. Mungkin dia dari kecil sudah kehidupan kaya. Tetapi yang perlu saudara-saudari ketahui bahwa iman tidak kita peroleh dari sejak kita lahir. Tetapi iman kita peroleh melalui kehidupan kita hari lepas hari dalam menjalani kehidupan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sadar bahwa seluruh anggota tubuh kita akan dipakai Allah untuk menyatakan kebenarannya. Salah satunya yaitu telinga kita. Allah memakai telinga kita untuk menjadikan kita orang yang mendengarkan firman-Nya. Kita harus menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa pendengaran kita adalah organ terpenting untuk kita dapat meningkatkan pertumbuhan iman dan pengharapan kita. Kita harus sadar bahwa iman kita itu mulai timbul ketika kita membuka diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus melihat fakta-fakta yang terdapat dalam firman Allah, dan iman itu akan muncul dan mengenalkan dirinya kepada hati kita. Tanpa pengenalan firman Tuhan, tidak mungkin kita memperoleh iman yang sejati. Iman memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan intelektual. Tapi iman lebih dari sekedar hanya pengetahuan saja. Hal yang terpenting di sini adalah hati kita harus benar-benar mendengar ucapan dari Kristus itu sendiri. Hal ketiga yang harus kita pelajari di sini yaitu mengapa iman itu penting. Kita harus tahu untuk apa kita beriman dan kenapa iman itu penting. Kita bisa melihat di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Apa yang harus kita miliki agar bisa menyenangkan hati Allah? Tanpa iman, orang mustahil menyenangkan Dia. Kata Rasul Paulus, perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan bahwa kita sulit menyenangkan hati Allah tanpa iman. Namun dia mengatakan bahwa kita mustahil melakukannya tanpa iman. Jadi Rasul Paulus memberitahu kita bahwa memiliki iman adalah syarat mutlak untuk dapat menyenangkan hati Allah. Kita harus tahu iman seperti apa yang menyenangkan Allah. Iman kita kepada Allah harus mencakup dua hal. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah benar-benar ada. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa karya Allah itu besar dalam kehidupan kita. Seorang yang punya iman sejati adalah seorang yang benar-benar yakin bahwa setiap tindakan dan upayanya menyenangkan hati Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah.
Jika ada seseorang yang menganggap bahwa Allah tidak peduli, tidak murah hati, dan tidak menghargai upayanya, berarti orang tersebut tidak mengenal Allah dengan benar. Ia berjanji bahwa di masa depan, Ia akan berikan kehidupan abadi di Firdaus. Upaya yang tak ternilai yang Allah berikan adalah Dia menunjukkan kemurahannya dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita manusia. Kita harus belajar dari tokoh Alkitab, yang mana banyak sekali tokoh Alkitab yang mengajarkan tentang kehidupan beriman. Kita bisa belajar dari salah satunya, yaitu Yusuf. Kita harus tahu sifat Yusuf yang menunjukkan seperti apa imannya. Yang pertama, ia adalah seorang yang penyabar, tidak pernah menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, dia percaya sepenuhnya akan janji dan kasih Allah. Dan hal terakhir yang dimilikinya adalah dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan yang dimiliki oleh Yusuf ini merupakan kehidupan yang mencerminkan kehidupan beriman. Kita harus tahu bahwa iman memberikan kita kepercayaan diri dan menetralkan rasa takut kita. Hal ini memampukan kita untuk terus berjuang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita ada 3 hal yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama, iman adalah dasar untuk kita memperoleh janji Tuhan. Tanpa iman, maka janji yang Tuhan berikan tidak akan kita dapatkan. Hal yang kedua yaitu menjadi pendengar dan pelaku firman. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, janganlah menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita, tapi lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Dan hal terakhir yang menjadi pelajaran bagi kita, iman adalah bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita memiliki iman, artinya kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Amin.